seluruh para nabi, penyempurna risalah para rasul. Nabi yang senantiasa khawatir dengan kondisi umatnya, Nabi yang senantiasa cinta dengan umatnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, termasuk kepada kita selaku umatnya yang berupaya untuk melaksanakan sunnah-sunnah. Jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, akang teteh yang sama-sama mengharap ridha Allah. Insya Allah ini kita akan kajian judul bukunya ini, yaitu Prophetic Parenting. Prophetic Parenting ini parenting nabawi, yaitu bagaimana mendidik anak dengan metode Nabi, ya. Insya Allah. Ini judul aslinya. Kita bahasa Arabnya Anda bisa download banyak, yaitu Manhajut Tarbiyah An-Nabawiyah Litifah, yaitu Manhajut Tarbiyah An-Nabawiyah Litifah. Ya, kalau Arabnya lebih tipis, ya, insya Allah. Kalau ini juga agak tipis begitu ya. Kurang lebih ada 600 halaman. Ubar tuduh nanya. Kamu tuduh-tuduh biasa dibabetkan karena masyarakat, gitu ya. Jadi waktu iman ini kita akan kaji insya Allah. Ya, mudah-mudahan jadi inspirasi buat kita. Nah, kenapa kita mengkaji buku ini? Ya, yang pertama adalah bahwa kita sepakat bahwa Nabi itu adalah uswatun hasanah. Nabi itu adalah contoh yang baik. Nabi itu teladan yang paling utama. Dalam Al-Quran cuma 2 ayat atau 2 orang yang disebutkan sebagai uswatun hasanah di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kedua-duanya disebutkan oleh Allah itu sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik. Yang pertama Nabi Ibrahim itu di Quran surat Mumtahanah ayat keempat. Dan yang kedua adalah Nabi Muhammad di Quran surat Al-Ahzab ayat ke-20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Al-ayat. Sungguh telah ada tauladan yang baik buat kalian pada diri Rasulullah SAW. Jadi, ya, jamaah sekalian, Allah menetapkan Nabi Muhammad sebagai uswah hasanah. Yang paling hebat, ini sedikit aja pun kita di Quran surat apa barusan? Al-Ahzab ayat berapa? 21, ya. Itu yang menarik. Ini Allah simpan di Quran surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab itu adalah kisah tentang perang Ahzab, tentang perang Khandaq. Perang di mana kaum muslimin, kalau kata para ulama ahli sirah, jumlah kaum muslimin pada waktu itu bahkan ditambah dengan anak-anak, perempuan, ya, itu lebih sedikit daripada musuh yang menyerang. Ahzab itu adalah jamak daripada Hizb. Jadi Ahzab itu adalah koalisi berbagai kelompok untuk menyerang atau membumi menghanguskan agama Islam pada waktu itu di Madinah. Maka jumlah kaum muslimin jauh lebih sedikit, ya. Jadi luar biasa, apalagi ditambah dengan musim paceklik, kekuatan logistik pada waktu itu terbatas dan di dalam daerah kaum muslimin sehingga penuh dengan keterbatasan. Nah, ayat ini disimpan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu karena dalam kondisi perang Nabi masih memiliki akhlak yang baik. Orang itu biasanya akan kelihatan kualitasnya kalau sudah menghadapi ujian. Hati-hati kita mah ya, itu. Tapi lamun can harapan ujian mah ya semua bisa mengaku dirinya iman, semua bisa mengaku dirinya soleh. Ya, tetapi kalau sudah menghadapi ujian, nah ini orang baru kelihatan kualitasnya. Begitu ya. Kalau belum menghadapi ujian mah ya datar-datar saja lah ya. Tapi kalau sudah menghadapi ujian, baru kelihatan tentang kualitas orang tersebut. Dan Nabi itu sudah terlatih atau sudah terbukti dalam kondisi yang sangat berat, tersudutkan, tersempit, ya sangat sempit, itu Nabi tetap memiliki akhlak yang baik. Kalau Anda baca tentang kisah perang Ahzab, itu membuat kita banyak ya bersedih lah, merenung. Bagaimana Nabi tidak makan ketika menggali parit, sampai ada seorang sahabat yang kemudian membukakan perutnya karena
diganjal oleh batu, kelaparan waktu itu. Dibukakan perutnya, ya Rasulullah, aku belum makan sehari. Rasulullah tersiar nyarios, kalau banyak cerita Nabi mati siga urang waktu imannya, namun kurang tanya gitu ya. Arek waktu iman komennya luar biasa. Tapi kalau Nabi nggak banyak ngomong, Nabi cuma bukakan perutnya dan ternyata di perutnya bukan satu batu, ada 2 batu. Jadi kalau sahabat ada yang dulu laporan, ya Rasulullah aku belum makan, sambil melihatkan ada satu batu yang disimpan di perutnya. Maksudnya disimpan deh lain batu ponari kayaknya ya. Maksudnya supaya terasa lapar gitu ya. Sehingga ditekan yang batunya disimpan di perut. Nah kemudian akhirnya Nabi tidak banyak bicara dan memperlihatkan perutnya itu ada 2 batu gitu ya. Jadi luar biasa. Belum lagi cerita tentang Jabir bin Abdullah yang beli 1 ekor kambing bisa dimakan 1000 orang. Nah jadi waktu iman kondisi itu masa sangat sempit sekali, tapi Nabi masih bisa konsisten, istiqomah, tenang, itu luar biasa. Makanya itulah kenapa Nabi disebutkan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Karena memang sudah teruji, ya akhlaknya sudah teruji, begitu ya. Namun jelema bagian kene keur aya duit, wah biasa iwat iman. Tapi kalau orang masih baik, masih peduli, masih empati, padahal hidupnya tersusah, wah itu luar biasa ya, begitu. Kayak kalau saya mengutip ya mulai sadar gitu ya. Kalau bapak-bapak nggak ngaji itu biasa Pak. Tapi kalau bapak-bapak sudah ngaji, nah itu laki-laki luar biasa gitu ya. Itu bukan kata saya, itu kata Buai Sadahlan gitu ya. Jadi waktu iman rahimanallahu wa yakum, ya kalau orang itu baik ya berehan tapi kerboga gitu ya. Mohon maaf saya campur-campur bahasa Sunda ya. Ya jadi orang itu baik, empati, ya mau sedekah lagi ada ya alhamdulillah lah baik bagus. Tapi kalau sedang terjepit gitu ya, tersusah, terharese, ya kemudian masih bisa berbuat baik, masih bisa berempati, masih bisa peduli, wah ini luar biasa. Dan itulah yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi apa yang dilakukan tadi? Ya belajar komunikasi nanti belajar ke Nabi. Karena Nabi mampu memanage 9 istrinya tetap akur. Ya kalau ada percikan dikit-dikit biasalah ya. Itu ya biasa. Ya jadi Nabi itu 9 istri masih bisa terkelola konfliknya. Kurang hese hidioginya nih gelanatanya ya subhanallah wa ta'ala. Ya Rasul masalah apa masih keigelannya nih. Ya masih terkelola. Itu 9 ya waktu itu beda karakter, beda turunan, beda kehayalan ya. Beda kultur keluarga, tapi 9 istri masih bisa akur. Manajemen konfliknya luar biasa. Maka nanti kita belajar manajemen konflik ke siapa? Ke Nabi waktu iman, ya kan? Begitu. Ya, bagaimana mengolah kecemburuan, bagaimana mengolah waktu iman ketidaksetujuan. Nabi luar biasa. Makanya saya kira kalau kita masih belajar tidak ke Nabi akacidatri. Bersyukur kita punya Nabi yang hebat, yang luar biasa. Bahkan kita hidup di akhir zaman, itu adalah salah satu keutamaan yang Nabi sampaikan. Yang kedua, waktu iman, kenapa kita mendidik ala Nabi? Karena sudah terbukti Nabi itu mengantarkan orang-orang hebat. Ya, Nabi itu mendidik menjadi hasil didikannya itu adalah orang-orang hebat. Kalau kata Imam Masyuti, ketika Nabi Muhammad SAW itu wafat, ya maka kurang lebih ada 200 atau 300 ribu sahabat yang ditinggalkan oleh Nabi. Dan semua medan kehidupan, perang kehidupan itu semua diisi oleh orang-orang hebat. Makanya kalau kita lihat profil para sahabat, ya tidak ada yang tidak hebat dalam bidang-bidang tertentu ya waktu. Semua hebat sesuai bidangnya masing-masing. Ya, kita tidak kehilangan ahli pertanian di zaman Nabi. Ada ahli perdagangan, ada ahli ekonomi, ada politikus, ada diplomat, betul? Ada cendekiawan, ada ahli agama. Wah keren itu waktu itu. Ya makanya kalau kita tidak memilih Nabi sebagai contoh dalam mendidik kacidate. Begitu waktu iman rahimanallahu wa yakum, Bapak, Ibu-ibu, itulah pengantar kenapa kita mesti mengkaji lebih dalam, yaitu tentang mendidik ala Nabi. Banyak hari ini orang yang mengaku hamba Allah, nabinya Nabi Muhammad, ya kitab sucinya Al-Quran, tapi ketika urusan mendidik kumaha kurang, gitu ya, kumaha aing nggak dididik,
Ya, tidak berdasarkan tuntunan dari Allah, tidak melihat contoh Nabi, dan tidak menghidupkan Al-Quran di rumah tangganya. Maka jamaah sekalian, mudah-mudahan ya dengan kita kaji buku ini makin nambah kesadaran bahwa kita punya tanggung jawab mendidik anak, kemudian juga dengan cara yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pami kita rasma dan aya orang tua nu hayang bodakna buntongor aya. Gak ada orang tua yang mau anaknya bermasalah, gak ada. Ya preman belum pensiun, Jawa Timur can pensiun ya. Ya kan ya preman pensiun. Preman belum pensiun, kalau anaknya soleh atau hemat cuma. Betul tidak? Bahagianya ya tukang copet, budaknya aya jadi copet, asin kacopetan ku budakna ya. Betul. Ya tukang copet asal tadi copet. Tukang bohong asal dibohongan. Jawa Timur ya. Tukang dusta nggak mau dikasih dusta, ya tukang copet nggak mau juga dicopet. Makanya kalau tukang copet juga lihat anaknya soleh, apa Jawa Timur? Ya dan subhanallah Jawa Timur ya rahimani Allah wa yakum, kita tidak meragukan ingin anak yang soleh. Tapi sering sekali ya tidak adanya ilmu membuat kita bersalah-salah. Kata Umar bin Abdul Aziz, man amila bi ghairi ilmin kana yusidu aktsaru mimma yusidu. Barang siapa yang beramal tanpa ilmu itu lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Beramal tanpa ilmu lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Itu berlaku dalam semua medan amal. Urusan otomotif, urusan IT, urusan bangunan, arsitektur, lewat beramal tanpa ilmu hanya akan banyak merusak daripada memperbaiki. Bapak-bapak, ibu-ibu, gak ada cita-citanya anak ingin membangkang orang tua, gak ada ya? Sok tanya ya, anak-anak usia 5 tahun, 6 tahun, sok tanya ke orang. Katanya nanti cita-citanya apa? Nanti cita-citanya aku rek ributnya di mama ugal kue lah. Ayo lu gitu? Gak ada Pak. Ya betul. Tidak ada anak yang cita-citanya nanti kalau sudah besar mau membangkang kepada orang tua, gak ada Pak. Tapi kenapa fenomenanya banyak anak bertambah usia, bertambah dewasa, bukannya bertambah bukannya bertambah menghargai, tapi justru bertambah tidak hormat kepada orang tua. Kenapa? Saya rasa ada yang salah dengan pola asuhnya. Walau alam bismillah. Jawa Timur pengantar, dua panjang ting pengantar matene ya ala kadarna. Sakit itu ala kadarna Jawa Timurnya. Baik, kita lanjutkan ya. Buku ini waktu iman akan dibahas ya. Bagian pertamanya yaitu tentang orang tua, nasihat cinta untuk calon orang tua dan orang tua. Nah ini penulisnya adalah Dr. Muhammad Nur Abdul Hafiz Suwaid. Ternyata saya lihat kitab aslinya ini cetakan pertamanya itu adalah tahun 83. Buat ceritanya di tahun 83. Ya berarti sebelum saya lahir buku ini sudah ada ya Batina. Masya Allah ya. Jadi luar biasa, ini buku ya sudah, padahal kalau cetakan Indonesia itu baru keluar di 2005 ya, subhanallah. Jadi buku hebat ini ya, akan kita bahas insya Allah. Mudah-mudahan kita banyak bisa mengambil faedah dari buku ini. Jamaah sekalian, rahimani Allah wa yakum ya. Di sini ada pembahasan bagian pertama itu adalah untuk orang tua. Siapa yang tanggung jawab mendidik? Saha tanggung jawab mendidik gitu. Ya, kita sering menyalahkan salah satu pemahaman keliru di kita itu adalah mendidik sama dengan menyekolahkan. Mohon maaf, itulah salah satu kesalahan kita dalam mendidik anak. Salah besar. Ketika mengatakan mendidik sama dengan menyekolahkan. Kan itunya, namun ditaruh, Pak, gimana mendidik anak? Sekolahkan gitu. Ya seolah-olah dengan menyekolahkan urusan clear, urusan beres, aman, selesai, gitu ya. Ya padahal berapa banyak sekolahnya bagus, sekolah asuh orang tuanya rusak, waktu itu anaknya hancur. Ya, jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Bapak ibu-ibu akan mengerti sekalian, saha itu tanggung jawab mendidik. Ya tanggung jawab mendidik adalah tanggung jawab orang tuanya. Dan itu sudah kita sering dengar di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu
anfusakum wa ahlikum nar. Wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu, jagalah dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat yang kasar dan keras. La ya'sunallah, mereka tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Iwatu iman, sekali lagi, Allah memerintahkan menjaga kita dan menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Coba, khitab ini, ayat ini ditunjukkan kepada siapa? Orang tua atau guru? Orang tua, iwatu. Orang tua itu ada ayah, ada ibu. Ayah atau ibu? Dua-duanya. Tapi kalau lihat khitab bahasa Arabnya, laki-laki perempuan? Laki-laki. Kalau laki-laki ayah atau ibu? Ayah, iwatu. Jadi sebetulnya khitab ini, kalau kita dari gitunya, peras lagi gitu, ini bukan untuk guru, ini untuk orang tua. Kalau kita peras lagi orang tua ada ya, ibu siapa? Ayah. Iwatu. Makanya kenapa ya peran pendidikan di dalam Al-Quran itu selalu ayah. Ya, dalam Al-Quran kalau berbicara pendidikan yang ditampilkan adalah ayah, tidak ibu. Kenapa? Karena tanggung jawab seorang ayah selain menafkahi adalah mendidik. Sayang, ya mindset orang Muslim, terutama umat akhir zaman, ya hanya menjadikan laki-laki itu sebagai kewajibannya mencari nafkah. Mindsetnya itu begitu, mencari nafkah, cari nafkah. Di kitanya sok diurang, taanilah mikir, adalah laki mah tunaun deui, laki mah kewajibanan yang nafkah gitu kan? Luan training bisnis itu iwati sekolah lulusan ekonomi gitu ya. Kemudian juga dia nggak punya turunan wirausahawan gitu. Ya, tapi karena punya responsibility tanggung jawab sebagai seorang laki-laki dan dalam pikirannya mindsetnya itu tertanam lelaki mah kudu usaha kan gitu. Akhirnya apa? Semampu yang dia bisa dia cari uang gitu. Ya naon ya? Kenapa? Karena boga kewajiban ngerasa kudu niat nafkah, betul tidak? Ya, coba kalau itu tadi ditanam dalam diri kita tentang pendidikan. Ya. Mau tidak mau kita jadi laki-laki punya kewajiban mendidik gitu kan. Ya, sama dengan nafkah gitu. Karena salah satu makna qawam kata Ibnu Katsir itu adalah wajib sama mendidik. Ya. Tapi karena kita memahami, mohon maaf, ini bahaya ya wakiman memahami bahwa ya laki-laki cukup mencari nafkah. Akhirnya apa? Jangan heran kalau pendidikan lebih banyak nanti dikerjakan oleh bunda. Bahkan berapa banyak para suami iwatu iman, bahkan suami-suami yang soleh, suami-suami yang subhanallah iwatu iman, ahli masjid juga. Tapi kalau urusan mendidik anak tidak mau tahu iwatu iman. Pokoknya urusan mendidik budak urusan mama, kurang ongkosna, SSBP-na, ya bajuna, kendaraan, baru ke papa, gitu ya. Kenapa? Karena mindsetnya adalah, cara berpikirnya adalah bahwa mendidik tanggung jawab ibu, begitu. Padahal ayat ini ditujukan kepada siapa? Kepada orang tua, kepada ayah. Pertanyaannya adalah, adakah tugas yang lebih berat bagi seorang laki-laki daripada menjaga diri dan keluarganya dari api neraka? Adakah tugas yang lebih berat bagi seorang laki-laki daripada menjaga diri dan keluarga dari api neraka? Di nasihat dunia mah bisa ditahan-tahan kurang. SOI, geus lantean kurang gitu. Betul? Tapi bagaimana menjaga diri dan keluarga dari api neraka? Orang nggak jaga keluarga iwati. Mampu tuh orang nggak jaga panon kurang, ceri kurang, tangan kita, kaki kita. Mampu kita menjaga diri kita dari api neraka? Berat iwati. Sekarang masalahnya bukan diri kita saja. Allah taklifkan adalah keluarga kita. Ya, inilah yang menjadi motivasi kita mesti belajar mendidik ya. Tak peduli Anda bukan lulusan PAI, bukan lulusan pendidikan, bukan seorang psikolog, nggak ada urusan. Tak urusan kan saya nggak ada keturunan seorang guru, nggak urusan teman-teman. Ya, nggak ada urusan. Tapi kalau sudah tertanam dalam diri kita punya tanggung jawab mendidik, maka kita akan berusaha semampu kita bisa. Sepakat? Nah inilah yang harus kita tumbuhkan di waktu
Jangan heran kalau banyak para ayah yang abai dengan pendidikan anaknya. Nanti kalau ada masalah baru ayah teh hadir. Teknologi mereka didik lain dan nyarekan. Ya, ada kuliah sospol lewat ini, seseorang popoloto lewat ini. Ya, mendadak menasihati anak, masya Allah ya. Kenapa? Karena merasa tidak punya tanggung jawab mendidik. Dan saya banyak menemukan fenomena itu. Padahal banyak hal yang bisa dilakukan oleh ayah dalam mendidik anak. Bahkan hanya ngobrol sekalipun ya waktu itu. Ngobrol, itu bagian daripada mendidik. Tapi namun tidak punya merasa tanggung jawab mendidik anak, jangankan membersamai anak, dicurhatin istrinya tentang anak aja sebel ya waktu itu. Istri curhat bab anak, ya istri curhat bab anak, capek. Jadi dikit-dikit istri nelfon, bi, isi teteh, bi, isi aa, Kenapa ada suami yang malas dicurhati istrinya tentang anak? Karena tidak punya mindset bahwa mendidik adalah tanggung jawab dia. Hanya malas waktu itu. Ya. Ini banyak fenomena Pak. Ya. Termasuk urusan LGBT Pak. Ya, termasuk urusan predator seksual waktu itu. Sudah nggak usah Pak Bu, terkudu nyalahin zaman lah. Ya, zaman edan mah ngisina ya waktu itu. La tasubu dahro kata Nabi, jangan mencela zaman kata Nabi. Ya, tidak ada Pak, tidak. Ya, kita tidak pernah bisa mensucikan dunia dari kejahiliahan, nggak bisa ya waktu itu. Kata kita tinggal di Mekah di Madinah pun, ya, nggak bisa kita bersih suci dari kejahiliahan. Nggak ada Pak, nggak bisa kita. Sudah nggak usah celah zaman waktu itu. Resiko jadi umat akhir zaman. Semua ujian sebelum Nabi Muhammad amplop diurang dah. Udah nggak bagian dendam kenapa? HB ayah di waktu itu. Zaman Nabi Lut ada lesbi, ada gay, kurang aina ayah. Zaman Ibu Musa LGBT nggak ada. Yang ada adalah menyembah berhala diurang ayah. Zaman Nabi Lut menyembah berhala diurang ayah di waktu itu. Betul? Ya, zaman Nabi Musa nggak ada berhala tapi sihir diurang ayah. Sok download ayah. Komplit Pak, paket komplit akhir zaman macam. Ya, jadi kalau ujian akhir zaman paket komplit, tapi kalau makan akhir bulan paket ekonominya. Ya, jadi wakiman rahimani Allah wa yakum bapak ibu-ibu jamaah sekalian, atau setelah dicela, yuk gara-gara HP, anaknya jadi nggak bisa diatur. HP kan usaha ku abdi, di perusahaan usaha ku abdi, di pasikan usaha ku abdi, mudahkan budak sahabu, budak abdi, nurungsing sahabu, abdi, milu nurungsing saja. Ya gitu kan. Jadi waktu itu jangan salahkan anak. Jangan salahkan anak. Mohon maaf ya. Ini tantangan buat kita. Ini banyak orang tua yang potong kompas. Sekali menasehati anak harus nurut. Sekali disuruh harus nurut. Sekali dinasehati harus berubah. Sekali dilarang harus berhenti. Misalkan anak kita transformer di waktu ini, langsung berubah gitu. Ya, transformer aja butuh waktu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian mohon maaf ya, ketiadaan berpikir bahwa tanggung jawab mendidik itu akhirnya lalai. Makanya jangan heran banyak generasi alay. Tahu generasi alay ibu? Generasi alay. Kenapa alay anaknya? Karena ayahnya alay, ibunya lalai. Jadi alay gitu tadi. Ya. Jadi alay waktu itu. Mohon maaf. Kurang-kurang kita nyalahin temannya. Dan yang paling parah nyalahin jin waktu itu. Ibu udah keluar dari rupiah dan jin kan sebagai acan cenah nanti. Temais teman sekarang sudah ya. Ketemuan betul mau mohon maaf ya. Jadi waktu itu rahimahullah wa yakum bapak ibu-ibu jamaah sekalian. Ini tanggung jawab kita. Dan ini tanggung jawab yang paling berat di waktu itu. Bagaimana caranya? Kata Ali bin Abi Thalib, adibuhum wa alimuhum. Takdib dan taklim. Takdib dan taklim. Latih adabnya, latih ilmunya. Itulah cara kita memagari mereka Pak. Ini yang paling berat. Ya waktu itu. Ya aina sakulina qolakeun apa sakola ieu mahal jangan numuran. Ieu numuran can kabaran bisa nganyuk waktu itu gitu kan? Ya, masih mending Pak kalau enggak bisa menyekolahkan. Tapi kalau pendidikannya sudah hancur, tidak bisa dibeli dengan sistem pendidikan yang hebat. Enggak Pak. Mohon maaf kita banyak nemuin kasus kayak begitu. Kurang rumah sekolah teh geus hebat Pak. Dimulai bangunan, dari mulai pelajaran, dari mulai guru. Tapi kenapa anak bermasalah?
ternyata di rumahnya ya waktu itu. Ya, komunikasi orang tua nggak sehat, ya, ya dan lain sebagainya. Walau alam misalnya. Itu baru satu ayat ya, lewat iman. Ya. Sampai di sini disebutkan ada sebuah hadis, saya bacakannya dalam riwayat Ibnu Hibban. Innallaha sa'ilun kulla ra'in amma istara'ahu. Sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada setiap pemimpin atas apa yang dipimpinnya. Sekali lagi ya, sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada setiap pemimpin atas apa yang dipimpinnya. Hatta yas'alar rajula atau yus'alur rajula an ahli baitihi. Sampai seorang laki-laki akan ditanya tentang urusan keluarganya. Bisa benar-benar bang beres waktu di santai bagian tanggung jawab keluarga una. Ya subhanallah. Makanya kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, laki-laki bisa masuk neraka gara-gara 4 wanita. Waliyadzubillah. Nauzubillah min. Laki-laki bisa masuk neraka gara-gara 4 wanita. Yang pertama adalah istrinya. Mohon maaf, yang pertama adalah ibunya. Karena dia tidak berbakti kepada ibunya walaupun sudah menikah. Yang kedua adalah istrinya. Ya, yang ketiga adalah anak perempuannya, dan yang keempat adalah saudari perempuannya. Karena mereka berbuat maksiat tapi dilalaikan, tidak dididik, tidak diingatkan, tidak dinasihati. Ya, walaupun tidak ada transfer dosa apa, nggak ada. Ya, Bu, kalau ibu berbuat dosa, suami dapat dosanya nggak, Bu? Bu, kalau ibu berbuat dosa, suami dapat dosanya nggak, Bu? Enak dirinya akhirnya. Punten, ibu berbuat dosa, suami nggak dapat dosanya. Ya ibu aja yang buat dosa lah ya. Suami ibu nggak dapat dosanya. Suami ibu dapat dosa kalau melalaikan ibu berbuat dosa. Paham Pak? Ya, jadi berbuat dosa itu wala taziru waziratu wizra ukhra. Dosa itu tidak bisa dilemparkan kepada orang lain, masing-masing waktu iman. Kalau nanti suami dapat dosa gara-gara ibu berbuat dosa, wah kurang berbuat dosa aja, masalah kurang ibu nanti. Kenapa orang terkena di kurang? Jadi bahwa bukan begitu, maksudnya adalah kenapa suami ini bisa masuk dosa gara-gara istrinya atau gara-gara anaknya? Karena dilalaikan, diabaikan, tidak dididik, tidak diingatkan. Itulah dosa suami waktu itu. Allah ada dan banyak hari ini orang tua yang khawatir anaknya tidak punya rizki, tidak punya jodoh anaknya, tapi tidak khawatir kalau anaknya tidak bisa sholat waktu itu. Ya, padahal kalau anak-anak kita sudah soleh, Pak, yang jaga itu bukan kita. Kalau anak-anak kita sudah soleh, yang jaga itu bukan kita. Suatu saat Umar bin Abdul Aziz itu terbaring tidur di ibu bawa. Umar bin Abdul Aziz, Anda pernah dengar? Ya, seorang khalifah yang memimpin 2 tahun setengah tapi makmurnya bukan main di waktu itu. Sampai-sampai orang sedekah cari orang miskin susah. Kan orang mati balik kiranya. Ya, di waktu itu cari orang miskin susah, Pak. Ya saking makmurnya, cuma 2 tahun setengah. Sebagian ulama mengatakan ini khulafaur rasyidin yang kelima. Akhirnya apa? Suatu saat dia berbaring sakit. Datanglah temannya yaitu Mas Lama. Ya ini kurang lebih ceritanya kayak begini. Kemudian ditanya sama-sama Mas Lama, apakah kau tidak sayang dengan anakmu? Itu Pak, punten Pak, ada masalah kena goler, itu langsung duduk Pak. Yang asal sedang berbaring langsung duduk. Kaget. Kenapa kau bilang kayak begitu? Ya, apakah kau melihat bahwa aku menelantarkan anakku? Apakah ada hak anakku yang aku dolimi? Kata Umar bin Abdul Aziz. Ya tidak. Ya, namun cekurang jangan asal kepantas. Anak khalifah uang jajannya segitu gitu. Asal nggak pantas. Anak khalifah uang jajannya segitu. Ya, kudu lagi atuh lagi deh. Khalifah sebelumnya, anak khalifah gaji uang jajannya gede. Itu Pak bedanya Umar bin Abdul Aziz Pak. Sebelum menegakkan keadilan, ya istrinya aja emasnya diporotan ya waktu itu. Kalau diporotan dikurangi. Kamu kalau mau masih dengan istri, mau jadi istriku, itu emas bagian infakkan. Ya, kalau mau jadi istri khalifah. Tapi kalau kamu masih berat memilih emas, sekarang juga aku talak. Saat semua musik gitu. Yura mati balik, ya gitu kan. Kalau mau ikut, etak emas tambahan.
Ya, masalah emas dari dia mau buka toko emas, tapi tidak dengan uang bin Abdul Aziz. Kalau kamu mau masih ikut denganku, itu berkurang, ya apa emasnya. Kalau tidak, silakan kamu pilih emas. Tidak apa-apa, aku tak berat Pak. Tapi itulah Umar bin Abdul Aziz untuk menegakkan keadilan rakyatnya. Tiba-tiba Umar bin Abdul Aziz kaget. Ya, kata Rasulullah, ya tidak pantaslah Anda kasih uang jajan anak Anda segitu. Ya, kata Abdul Aziz, aku sudah didik mereka untuk menjadi orang soleh. Jika mereka sudah soleh, maka yang menjaminnya adalah bukan aku tapi Allah. Lalu Umar bin Abdul Aziz membacakan surat Al-A'raf ayat 196. Wa huwa yatawalla shalihin. Dan dialah Allah yang menjaga, melindungi iman orang-orang yang soleh. Makanya kalau anak kita soleh Pak, Bapak Ibu jamaah sekalian, maka yang menjaganya bukan kita, yang memeliharanya bukan kita, yang melapangkan rezekinya bukan kita, yang menyehatkannya bukan kita, yang membantu melancarkan usahanya bukan kita, yang membuat dia dapat jodoh terbaiknya bukan kita. Wa huwa yatawalla shalihin. Tapi Allah lah yang membuat menjaga dengan kita. Maka jamaah sekalian, rahimanallahu wa yakum, inilah yang akan ditanya oleh Allah nanti di hari akhir. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah iman sebagai wasilah kebaikan untuk anak-anak kita, ya. Amin. Jamaah sekalian, rahimanallahu wa yakum. Ini ada perkataan Imam An-Nawawi dalam kitab Bustanul Arifin. Ya, dari Imam Asy-Syafi'i dari Fudail mengatakan Nabi Daud alaihissalam berdoa, wahai Tuhanku, perlakukanlah putraku seperti engkau memperlakukanku. Putranya Nabi Daud siapa? Putranya Nabi Daud siapa? Nabi Sulaiman. Makanya iman ini tipologi orang kaya soleh ya. Makanya kalau kita lihat orang kaya, ya jangan kayak dulu ya iman. Ini orang mobilnya 6, dunia ini. Ya, kenapa kita doakan? Anaknya pasti nggak soleh nih, dugem jatuhkan ini. Ya, enggak iman. Kalau kita lihat orang kaya, doakan iman. Ya. Kalau kita lihat orang kaya doakan, karena orang kaya soleh ada siapa? Nabi Sulaiman. Orang kaya soleh Nabi Sulaiman. Imam bin Habib balang sakitnya, iman goreng akhlak ada komplit iman cilaka dunia akhirat. Ya, tapi Nabi Sulaiman ya kaya, ya soleh. Gimana ya? Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kesolehan bagi orang-orang kaya muslim ya. Amin. Kata Nabi Daud, wahai Tuhanku, kau tidak boleh Anda cerita tentang kisah hidup Anda. Bukan. Tapi mohon maaf, jangan ceritakan kebaikan Anda dalam konteks transaksi kebaikan dengan anak. Ya, ceritakan silakan Pak. Pengorbanan Anda, dulu Anda misalkan ya, nanti bapaknya susah, boga budak sedikit, sedikit, karena kamu tempatnya susah, minta ampun susah. Dari akhirnya kumah itu Pak, anger susah pokoknya. Ya. Ini ceritain ya Watiman. Dulu kita pernah susah, dulu kita cari kerja, dulu kita bagaimana pengorbanan cari nafkah. Ceritakan, silakan. Tapi bukan dalam konteks membanggakan diri kita, tapi dalam konteks tentang membesarkan Allah. Bisa dipahami Pak? Ya, silakan ceritakan. Tapi Ustaz kalau nggak diceritain nggak tahu betul Pak. Biarkan dia belajar dari kita tentang kebesaran Allah. Bukan kita. Ibu yang lahirin anak misalkan. Ingat pas pembukaan dari 7 ke pembukaan 10 pas kamu, ya Allah, hambanya. Ibu ceritain bagaimana berdarah-darah melahirkan anak, silakan ceritakan. Tapi untuk membesarkan Allah, bukan membesarkan kita. Paham? Bapak ibu-ibu, kalau anak kita sudah membesarkan Allah, dia tidak akan salah alamat bakti yang diberikan kepada orang tua yang mana. Bisa dipahami ya Pak? Jadi kalau anak sudah membesarkan Allah, sudah mengakbarkan Allah, dia tidak akan salah alamat memberikan baktinya kepada siapa. Nggak usah khawatir Pak. Bahkan ketika kita pernah mendoliminya, ketika kita pernah berbuat salah kepadanya, dia jauh lebih memaafkan kita atas nama Allah.